Halo teman-teman, jumpa lagi di perjalanan saya. Masih dari kelanjutan video perjalanan sebelumnya. Setelah naik bis Putrajaya Utama dari Terminal Penggung Klaten, tibalah saya di Terminal Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Terminal Semin yang baru ini lokasinya berada di Jalan Raya Semin Semanu, sekitar 500 meter dari Pasar Semin. Dan jalur ini seringkali dilewati oleh orang-orang yang hendak liburan ke wisata pantai yang ada di Jogja. Jika hari Sabtu atau Minggu, maka banyak sekali bis-bis pariwisata yang melewati jalur ini. Ya, oke teman-teman, jadi ini adalah video kelanjutan perjalanan saya naik bis Jaya Putra apa Putrajaya namanya tadi? Putrajaya Utama. Dari Terminal Penggung ke sini. Dari Terminal Penggung. Iya, dari Terminal Penggung sampai ke sini ke Terminal Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, jadi pagi ini hari ini hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Saya akan melakukan perjalanan dari Terminal Semin menuju ke Yogyakarta naik bis Santoso. Kita masuk kalau sini aja. Jadi bisnya nanti berangkat jam 12 siang dan katanya sih tadi suruh siap di terminal tuh jam 11.15. Dan tiketnya kemarin saya udah beli lewat online, lewat aplikasinya Redbus. Itu harganya 250.000 teman-teman. Nih Terminal Semin. Wow. Nah, ini Terminal Semin. Di sebelah kanan ada loket bis Murnijaya, terus di sebelah kiri ada loket bis Gunung Harta. Jadi loket-loket tuh di sini sama di sebelah sini. Itu ada loket Sinarjaya sama Rosalia Indah. Untuk Santoso ada di sebelah sana loketnya. Tadi udah ngubungin agennya sih, katanya suruh siap di terminal jam 11.15. Nah, ini ada loketnya bis Maju Lancar sama Gunung Harta nih. Semenjak hadirnya tol Trans Jawa, Semin mulai dilirik oleh banyak perusahaan otobus. Mulai dari yang keberangkatan pagi sampai dengan yang keberangkatan siang ada di Terminal Semin ini. Tapi untuk tujuan ke Jakarta, Bandung atau ke Sukabumi ya. Sedangkan dari Semin ke Surabaya, untuk saat ini belum ada PO yang membuka rute tersebut. PO itu perusahaan otobus singkatannya. Dari Semin, ada 2 rute keberangkatan untuk menuju ke Jakarta. Ada yang lewat Pedan, Cawas, dan ada juga yang lewat Wonosari, Yogyakarta, teman-teman. Untuk bis Santoso yang akan kita naiki, nanti rutenya melewati Wonosari. Dan kenapa saya memilih naik bis Santoso? Karena itu adalah bis paling legend, bis yang paling tua umurnya, umur perusahaannya ya maksudnya, di Terminal Semin ini, teman-teman. Gokil. Ini kayak bekas latihan motor, apa bekas tempat bikin SIM? Ya, kurang lebih seperti inilah suasana pagi menjelang siang di Terminal Semin. Sekarang masih jam 10, setengah 10 pagi. Kita coba lihat ke belakang sana ya. Nah, ini agen Santoso ada di sini. Nih, Santoso. Nah, jadi Santoso ini parkirnya nggak di sini. Dia infonya sih lagi nyuci bis. Lagi di parkiran, lagi dicuci bisnya. Namanya daerah mana ya dicucinya ya? Lupa saya tadi, si ibunya bilang daerah mana gitu. Nah, terus di situ banyak bis Murnijaya. Itu Murnijaya ada 1, 2, 3, ada 5 unit Murnijaya. Sama ini ada bis Pandawa 87 ke Jakarta. Sama ini Hiba Putra ke Bandung. Itu ada bis Sinarjaya ke Jakarta. Nah, ini ada toilet umumnya di sini. Murnijaya paling banyak di sini. Unitnya gokil. Nah, ini Pandawa 87 nih yang baru akhir-akhir ini masuk Semin, baru 2 tahunan. Ini Murnijaya banyak banget di sini. Jadi kenapa saya naik bis Santoso? Karena Santoso akhir-akhir ini kayaknya jarang dikontenin sama orang. Sebenarnya kemarin saya udah naik Santoso sih, tapi videonya kayaknya belum diupload. Ntar aja kapan-kapan.
Nah ini saya ngetrip lagi naik Santoso. Semoga aja dapat yang Mercy Cooler. Oh ini ada, ini bagian belakangnya. Nah tuh ada bis sekolah di situ. Bagus banget. AC udah AC bisnya. Masih bersih banget, masih kinclong. Murni Jaya semua tuh. Murni Jaya. Wih ada 7 unit. Gokil pak. Ini ada tulisannya Akap Lambat Semen Klaten Sukoharjo Solo. Semen Klaten. Oh ini bis ini berarti yang tujuan ke Penggung itu, ke Solo. Ada 2 bis, ada Jaya Putra, ada Putra Jaya Utama. Itu sisa 2 bis itu aja yang jalan ke arah Penggung Solo. Nggak lewat Klaten deng dia, nggak lewat Klaten kota, dia ke Penggung tembusannya. Terus ambil kanan ke arah Delanggu Kartasuro terus ke Solo gitu. Dan ya di sini walaupun panas tapi anginnya itu hawanya adem, sejuk gitu, seger. Asik sih. Karena musim kemarau kali ya, jadi hawanya dingin. Saya mau ke toilet ada, penasaran. Musola tadi ada di depan sana. Di bangunan depan situ musola. Ini ada ini, melayani transfer ke semua bank dan top up dana OVO. Toilet bisa, Bu? Ini cewek apa cowok? Sama aja. Oke. Bagus tuh, toiletnya bersih. Oh ya, itu di depan situ ada yang jual bakso. Tapi kalau kalian mau makan siang di warung ini juga banyak warung-warung nih buat makan, buat sarapan. Dan terminal ini tuh buka 24 jam. Karena bis-bis dari yang dari pagi dari Jakarta nyampe sininya malam. Terus pokoknya 24 jam lah. Dan di sini tenang aja, aman 24 jam. Terminal ini aman, nggak ada calo. Wah, pokoknya aman banget lah. Nggak usah khawatir kalau kalian sini sendirian tersesat. Orang sini juga ramah-ramah. Orang terminalnya juga ramah-ramah. Enak pokoknya, mantep. Ini lagi ada bapak-bapak, ibu-ibu lagi bercocok tanam sepertinya. Di sini infonya ini teman-teman, banyak yang gagal panen karena musim kemarau ini nggak bisa diprediksi. Jadi terlalu kekeringan dan akhirnya ya banyak yang gagal panen. Ini kayak baru dibikin nih. Baru nih aliran ini. Tapi asli ini terminal enak sih. Tuh. Damai banget. Adem gitu. Banyak pohon rindang, terus udaranya juga di sini sejuk. Karena lagi musim kemarau kali. Walaupun emang panas sih sebenarnya, cuma sejuk. Udara-udaranya tuh enak banget. Asli, baru kali ini saya nemu terminal sesyahdu ini. Asli, enak banget tiduran di bawah sini, di bawah pohon, sambil dengerin daun-daun pepohonan yang saling bergesekan karena terkena angin. Wah, enak banget. Apalagi sambil ngeliatin bapak-bapak, ibu-ibu lagi pada nandur ya. Wih, asik banget cuy asli ini. Oke, sekarang udah jam 10.43. Tadi barusan loket Santoso udah buka tuh si bapaknya. Tadi barusan saya nanya kalau beli langsung di loketnya itu 225 harganya. Kalau di online kayak di Redbus 250. Nggak tahu kalau di Traveloka berapa. Dan ternyata kayaknya saya dilayanin sama loket yang Wonosari deh. Soalnya si bapaknya nggak tahu kalau saya pesan di Redbus. Jadi nanti kalau ada bisnya datang, katanya saya suruh naik aja. Tadi barusan saya udah dihubungi sama kayaknya tuh Santoso Wonosari, loket Santoso Wonosari. Dihubungin lewat WhatsApp, katanya suruh naik aja kalau bisnya udah nyampe gitu. Jadi malah si bapak yang Santoso di Seminnya malah nggak tahu kalau saya penumpang online. Ya, jadi itulah gak enaknya kalau kita pesan tiket online, entah itu lewat Redbus atau lewat Traveloka. Ya adalah kadang dikit-dikit miskomunikasi gitu. Ini kasusnya sama banget nih kayak pas tadi saya berangkat dari Cibinong ke Jogja. Saya ngekliknya di agen mana, terus dinaikinnya di agen mana. Nah ternyata yang tadi pagi ngechat saya lewat WhatsApp itu adalah agen bis Santoso di Terminal Wonosari teman-teman. Jadi tiket saya dipegang oleh agen Wonosari. Sedangkan untuk yang agen Semin ini, dia malah nggak tahu kalau saya adalah penumpang bis Santoso. Jadi kayak nggak dianggap sih saya sama si bapaknya. Sedih banget. Padahal pas saya beli tiket itu ngekliknya dari Terminal Semin. Tapi ya gak apa-apa, toh agen di Terminal Wonosarinya juga udah nge-WhatsApp saya. Dan nanti infonya kalau bis Santoso-nya udah masuk Terminal Semin, saya langsung naik aja ke dalam bisnya. Dan nanti tiketnya bakal dikasihin pas udah sampai di Terminal Wonosari. Jadi aman lah ya.
Daripada galau nggak dianggap agen Bisantoso di Semin, mending saya makan mie. Berhubung nanti Bisantoso peristirahatnya masih lumayan jauh, jadi kita makan dulu, isi perut dulu supaya tidak masuk angin. Ini wajib banget sih karena AC bis itu aduh kadang dingin banget teman-teman. Oh, ini Gunung Harta, single glass. Gunung Harta tujuan ke Jakarta baru masuk. Keren ya single glassnya. Ya, nah, ini dia teman-teman bisnya. Cooler tapi cuy, gokil. Foto dulu. Bu, makasih ya bu. Kasih bu. Oh, oke, ini dia teman-teman bisnya. Cooler. Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sampai online. Iya, Pak, online, Ya, Pak. Bebas, mau milih mana dulunya? Sini aja lah. Mana tujuannya mana? Depok, Pak. Oh ya. Nanti di pool. Oh, di pool. Ya, di pool. Pool mana tuh, Pak? Magelang. Nanti Oh, Magelang. Ya. Heeh. Itu seri A. Oh, seri A, ya. Ini dari mana tadi, Pak? Parkirannya? Dari anu, Widoro. Widoro. Oh, Jadi, Widoro. Widoro itu pertigaan Bloda tuh ke arah ke Ngawen. Oh, dari sini jauh gak, Pak? Enggak, Oh, enggak. enggak. Ya kira-kira 10 menit lah. Oke. Enggak nyampe. Ini dia teman-teman bisnya. Kayaknya 60 sangat nih. Nah, oke teman-teman, ini bis Santoso yang akan melangsir kita ke Magelang. Jadi kita dilangsir dulu ke Magelang, nanti di Magelang baru transit. Nggak tahu pakai armada mana. Nih, bangkunya sudah yang terbaru, udah yang pakai bangku baru, modelnya ganti kulit doang sih. Sebenarnya masih pakai yang lama tuh, masih ada footrestnya. Ciri khas banget Santoso ada footrestnya. Terus di bagian belakang ada toiletnya. Dan seperti biasa di Santoso toiletnya berada di sebelah kanan dan toiletnya kalian lihat nih. Beuh. Ya inilah ciri khas bis Santoso, toiletnya itu luas banget. Beda dari bis lain dan ini masih WC jongkok. Gokil. Kalau saya sendiri sih lebih nyaman toilet kayak gini. Asli. Terus di belakang ada 3 kursi, total ada 31. Di sini sih tulisannya 31. Dan toilet ini hanya untuk buang air kecil, bukan bukan untuk buang air besar. Gitu teman-teman. Untuk jarak seatnya seperti ini. Masih cukup longgar untuk tinggi badan 178. Cuma nggak enaknya dia ada footrest, jadi kita nggak bisa selonjor ngolong ke bawah kursi. Gitu teman-teman. Jadi ya mau nggak mau gini kakinya. Kalau mau selonjor agak susah. Dan terus di sini ada reclining seatnya, jadi bisa dimundurin nih. Nah ini paling rebah segini. Dia paling rebah segini dan kalau kita duduk di belakangnya sih pasti terganggu ya. Oke kita ke depan dulu dah, bisa mau berangkat. Ini kursinya buatan apa nih? Kayaknya nggak tahu udah buatan apa ini kursinya. Lantai-lantainya seperti ini, khas banget. Gila, klasik banget ya lantainya. Ini kaca filmnya tebel banget, hitam, gelap. Di sini ada kompartemen atasnya, ini ada lampunya nih. Keren lampunya dibalutin ginian, nggak LED doang. Ini blowernya, bolong blower. Kaget sih. Biasanya kan ada jaringnya gitu.
Oh ya, di sini juga ada bantalnya dan ada selimutnya juga. Selimutnya lumayan lah. Untuk bantalnya juga ya lumayan lah. Depan dulu. Karena aku tak tekan ke video dengan ono sopo dan bantul. Gede. Ada gua motornya sing satu berapa tuh? Bisa sih pakai Mercedes-Benz OH 1521 teman-teman. Ya mulai pulang ya. Kasnya setirannya tuh tambah lebar. Aku baru ngomongin Ngomongin motor. ngomongin nem selamat Bandungan ini bakul bis motor gitu. Ini ada salah satu hal yang menarik dari bis ini, yaitu lover AC-nya masih pakai yang lama. Lihat. Nggak ada nih, masih yang agak lama gitu. Aman nih, ciri khasnya nih. Ada giniannya. Itu AC-nya di situ tuh. Thermo King. Thermo air. Ya iso. Karena orang itu bersih. Terus di situ ada lamparnya, alat pemadam api ringan. Wong lanang itu. Nah, untuk di depan ini agak sempit karena ada ininya, ada sekatnya. Kalau mau di sebelah kanan lebih lebar. Di sini ya, tapi bisa gini sih, lonjong. Cuma kalau di pojok itu agak PR. Itu teman-teman. Padahal umumnya nek jadi wedo anak-anak kudune mikir anak. Jadi ono gamane kok zaman tahun jauh sebenarnya kudune mesti ngobrol mikirin Untuk AC-nya belum terlalu dingin. Mungkin baru dinyalain bisnya, jadi belum terlalu dingin, masih angin-angin biasa. Dan ini untuk bisnya karena masih pakai Mercy lawas, jadi belum suspensi udara, masih per daun. Dan kalian bisa dengar sendiri ada suara berdecitnya, nah itu suara suspensinya. Nah terus di situ ada colokannya teman-teman. Nah itu di depan ada stop kontak buat kalian yang mau ngecas HP. Soalnya di sini nggak ada stop kontak. Di atas juga nggak ada. Tidak ada stop kontaknya. Oke. Nah, bagi kalian yang sering nonton Trip Report perjalanan naik bis Santoso dari Jogja, pasti udah gak asing lagi ya sama driver yang satu ini. Wah, legend banget nih. Dan ini adalah driver yang sama ketika kala itu saya Trip Report bis Santoso dari Depok ke Jogja, tapi videonya belum diupload. Jadi emang beliau ini tuh tugasnya melangsir ya dari Magelang ke arah Jogja maupun sebaliknya dari Jogja ke Magelang. Saya lupa lagi nama bapaknya siapa ya. Nah, bangunan yang ada di sebelah kiri kita itu yang berpelang berwarna kuning, ternyata itu adalah penginapan teman-teman. Namanya Gading Hotel Semin, yang baru dibuka sekitar 4 bulan yang lalu. Dan tadi itu ada tulisannya buka, terus promo Rp100.000 per kamar. Murah sih, hotel 100.000. Itu bintang 1 kayaknya mungkin ya, hotel bintang 1. Dan hotelnya out of the box sih karena dibangun jauh dari pusat keramaian Semin dan dibangun di deket-deket sini nih, di jalan lintas yang udah banyak pohon-pohon jatinya. Cocok buat kalian yang mau incer ketenangan. Dan FYI, sedikit informasi aja bahwa di Semin ini tuh belum banyak penginapan. Bahkan kalau kalian cari di Traveloka atau di aplikasi tiket.com,
di Semin ini tuh belum ada penginapan yang terdeteksi. Bahkan di Google Map aja ya, kalau kalian ketik penginapan atau hotel di Semin ini tuh belum ada. Tapi kalau kalian mau cari secara langsung sih biasanya dapet, dan kebanyakan sih homestay gitu teman-teman. Itu pun gak banyak juga sebenarnya. Dan sedikit informasi juga bahwa di Semin ini tuh belum ada tempat rental atau penyewaan motor. Jadi bagi kalian yang mau nyewa motor, baiknya nyewa di kota Jogja, terus bawa motornya ke sini dan cari penginapan di sini. Itu boleh banget kayak gitu. Misalnya kalian males atau bosen nginep di kota Jogja, nah bolehlah sekali-kali nginep di Gunung Kidul. Tapi rental motor dulu dari Jogja biar enak gak ribet kalau mau ke mana-mana. Dan kalian harus cobain sih motoran pagi-pagi di daerah Gunung Kidul, terus belusukan ke jalan-jalan tikusnya. Wah, itu asik banget pak, gokil. Alasannya gue iso dalangi ya. Ayo mlaku. Besok lah. Oh, iya ora Hitung dino terus tak ngono kuwi. Cari golek nomor kuwi. Wah. Yo iso. Nah, ini di sebelah kiri ada tulisan TS. TS ini bukan TS yang sering bikin postingan itu ya. TS ini adalah arti dari Trisakti, yaitu karoseri bis yang berasal dari Magelang. Jadi bis Santoso ini tuh kebanyakan bodi-bodinya buatan dari karoseri Trisakti, teman-teman. Nah, untuk bis yang kita naikin sekarang ini, basic bodinya juga dari karoseri Trisakti, tapi udah dirombak menjadi Jetbus 3. Dirombak di karoseri UMKM yang berada di area kompleks SMK Muhammadiyah 1 Magelang. Dahulunya bis ini berjulukan Bunga Pesona. Kurang lebih fotonya seperti ini nih. Ini saya dapat dari Facebook ya. Facebooknya Mas Ahmad Setra. Pasar Karangmojo. Parkir mangkat aman. Nah, ini kita lagi berhenti di Karangmojo. Nah, ini dia bisnya. Ya, liverinya sudah yang terbaru. Dan ini basic bodinya tuh pakai karoseri Trisakti, cuma kurang tahu jenis bodinya apa, tapi ini udah dirombak jadi Jetbus 3. Ala-ala Jetbus 3. Dan ini kayaknya baru dicat deh. Masih kinclong banget. Dan ini udah ada selendang gepreknya. Ini ada di Sepandawa 87 lagi si Soral di sini. Tujuan Jakarta juga kayaknya. Yang AC Milan julukannya yang tadi di terminal Semin. Ya, jadi selain terkenal dengan wisata pantainya, Gunung Kidul ini juga terkenal dengan wisata goanya. Karena Gunung Kidul ini wilayahnya didominasi oleh perbukitan kapur ya. Jadi di sini tuh banyak sekali goa-goa. Tapi sayangnya goa-goa di Gunung Kidul ini tuh tidak seeksis wisata pantai yang ada di Gunung Kidul. Saya pernah mengunjungi salah satu goa yang ada di Gunung Kidul ini, dan goanya itu udah nggak kerawat, bahkan terkesan horor. Kalau tadi itu baru nanti kerja nih. Kalau itu bagian loro. Tadi mau juga. Ada ojek.
Akhirnya kita sampai juga di Wonosari, teman-teman. Kecamatan Wonosari yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Gunung Kidul. Ini tepatnya kita berada di perempatan Selang. Nah, ini udah masuk jalan lingkar Wonosari ya. Tuh kalau lurus tuh ke arah kota, pusat kota. Nah, kanan ke arah jalan lingkar utara Wonosari, dan kiri ini kita menuju ke arah jalan lingkar selatan Wonosari. Dan terminal Wonosari itu udah nggak jauh dari perempatan ini. Nah, tuh udah ada nama terminalnya. Terminal Daksinarga, agak susah namanya. Jadi Daksinarga sendiri diambil dari nama lambang Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Daksina Arga Bumi Karta, yang artinya bumi gunung selatan yang subur. Sedangkan secara harfiah Daksinarga sendiri memiliki arti yaitu gunung selatan atau gunung kidul. Dan terminal Daksinarga ini adalah terminal paling luas se-Kabupaten Gunung Kidul, teman-teman. Dan jam siang hari begini tuh jam-jam keberangkatan bis-bis ke arah barat atau ke arah Jabodetabek. Nah, kan tuh udah banyak sekali bis-bis yang terparkir di sana. Ini kita parkir di sampingnya bis Rosalia Indah yang tadi berangkat dari Semin juga ini. Nah, ini dia tiketnya baru dikasih sama mas pengurusnya yang di sini. Nah, itu. Nah, itu mas pengurus agen di Santoso di Wonosari. Ini harga tiketnya 225 kalau beli langsung di agen, tapi kalau online tuh 250. Kelasnya AC VIP. Terus nggak tahu nih dapat makan, harusnya sih dapat makan. Sini ada nomor plat bisnya AA7118OA. Sini ada tulisan keterangan online kursi nomor 3 bis E. Oke, ini lumayan banyak tadi penumpang yang naik dari sini. Lihat Pak, alhamdulillah. Berangkat lagi jam 12.23. Jadi berada di sini cukup cepat, nggak nyampe 5 menit. Nah, ini bis-bis Jakarta semua nih, Murdijaya, Pandawa tuh keren. Pandawa tuh ini ada Putra Gunung Kidul tujuan ke kota Jogja. Terus ada bis Bakmi Jawa tujuan ke kota Jogja. Jadi dari terminal Wonosari ini ke Semin tuh nggak ada angkutan umumnya. Dulu ada, cuma sekarang udah habis, udah nggak ada lagi. Gitu, mungkin karena banyak motor kali atau apa. 8. Oh, 8 orang. Lebih sih pada kayaknya mah lebih 10-an kayaknya. Penumpangnya rame lumayan. Assalamualaikum. Bon betul dari terminal, Bon. Ya, Bon betul dari terminal dengan Selang nih. Oke. Nah, kalau di jalur ini sih udah banyak banget ya bis-bis kecil tujuan Wonosari ke kota Jogja. Jadwalnya dari pagi sampai sore. Nah, ini kita udah lewat bundaran Siono. Nanti udah kelewatan bundarannya. Ini udah tempat ngetemnya bis-bis ke arah Giwangan Jogja, ke arah kota Jogja. Nanti udah SPBU. Tidur cuy, mantap.
Ya, sorry banget, ini bangun-bangun ternyata sudah berada di Jalan Ring Road Kota Yogyakarta. Ini sebentar lagi kita akan masuk Terminal Giwangan. Dan saya nggak expect sih sama kursinya. Kursinya kelihatannya biasa aja ya. Ternyata kalau buat tidur tuh lumayan nyaman teman-teman. Mungkin karena saya ngantuk juga kali ya. Orang kata mau buka apa? Setelah 2 jam perjalanan dari Terminal Semin, tibalah kita di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Terminal paling besar di kota Jogja. Kabarnya terminal ini sedang direnovasi. Jadi untuk bis-bis malam atau bis jarak jauh, pintu masuknya melalui pintu masuk yang biasa dilalui oleh bis Trans Jogja. Jadi pintu utamanya lagi ditutup karena sedang perbaikan. Katanya sih mau ditinggiin lagi biar bis-bis double decker tuh bisa masuk ke dalam terminal ini. Karena untuk saat ini bis double decker atau bis tingkat itu tidak bisa memasuki Terminal Giwangan Yogyakarta, teman-teman. Ya, ini masih nunggu satu penumpang yang nggak tahu penumpang ada di mana. Penumpang online. Katanya belum sampai juga, udah ditelepon-telepon. Dan ini Terminal Giwangan, liburan akhir sekolah. Ramai lumayan. Nah, untuk penampilan belakangnya seperti ini. Udah pakai lampu jet bus 3 dan ini tuh bisnya rombakan. Jadi sasis lama terus dirombak jadi bodi yang kekinian, jadi seperti ini. Dan seperti biasa di bis Santoso itu ada slogannya ya. Nah, ini dia. Slogannya keren. Melegenda dan terpercaya. Tadi saya sempat tidur, lumayan nyaman sih untuk tidur, cuma AC-nya nggak terlalu dingin, biasa aja. Enak sih kalau untuk perjalanan malam nggak terlalu dingin, cuma untuk perjalanan siang agak panas. Tapi ini kaca filmnya hitam banget sih, gelap. Nah, ini bagasinya nih modelnya. Jadi dia belum los bagasinya, masih kecil. Dan ini untuk bannya pakai merek Bridgestone. Ini Terminal Giwangan Jogja terlihat ramai sekali siang ini karena besok anak-anak sekolah udah pada masuk, udah selesai liburan, jadi banyak yang kembali pulang ke arah ibu kota. Nah, itu kalau kalian mau ngecas bisa di depan situ. Untuk kursinya walaupun agak keras, tapi tadi saya coba buat tidur, lumayan sih, lumayan nyaman, enak. Dari Terminal Giwangan Yogyakarta, kita lanjut menuju ke Magelang, melewati Jombor dan juga Muntilan. Nah, karena bis Santoso ini adalah bis asal Magelang yang berkantor pusat di Magelang, jadi untuk saat ini rute-rute bis Santoso itu semuanya melewati Magelang ya, teman-teman. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Santoso ini kebanyakan bisa menggunakan karoseri Trisakti Magelang, karena mungkin karoserinya deket garasinya. Nah, ini kita sudah berada di pertigaan Gamping. Di pertigaan Gamping ini juga banyak sekali agen-agen bis malam ya. Gak hanya ke Jakarta aja, bahkan ke Sumatera pun juga ada di sini, teman-teman. Dan di pertigaan Gamping ini adalah percabangan jalur ke arah Kebumen, Gombong, dan seterusnya, dan juga percabangan jalan ke Magelang. Jadi kalau bis-bis yang tujuan Jogja Jakarta via lintas selatan atau lewat Kebumen, nah dia ambil kiri sana tuh. Sedangkan untuk bis-bis tujuan Jogja Jakarta via Magelang atau via jalur tengah, ambil kanan sini.
Jadi bis tujuan Jogja Jakarta tuh rutenya banyak, ada yang via selatan, via tengah, dan via utara. Untuk paling cepet sih infonya via tengah ya, infonya. Nah, kita udah sampai di terminal Jombor. Ini bundaran Jombor. Terminalnya ada di sebelah kiri. Nah, ini kita lurus terus nih arah Magelang ke arah ini ada bis Semeru tujuan Jakarta. Dia agennya ada di luar sini. Dream Coach. Nah, karena nggak ada penumpang yang naik dari Jombor, jadi kita bablas. Ini shuttle-shuttle juga banyak nih di dekat terminal Jombor, shuttle ke Semarang. Nah, bagi kalian yang lagi di Jogja dan menetap di sekitaran daerah Jombor sih emang paling enak tuh naik bis ke Jakarta yang lewatnya Magelang ya teman-teman, karena dari Jombor ini bis ke Magelang langsung jalan ke arah Magelang, nggak muter, karena kalau kita naik bis yang via utara tuh muter dulu tuh ke Janti, lewatin ring road Jogja yang banyak lampu merahnya. Jadi emang paling enak kalau di sekitaran Jombor sih naik bis yang lewat Magelang. Saya baru sadar stiker serinya dicopot. Pantas kayak lebih enak gitu ke depan lihatnya. Nah, ini ngepas banget kita ketemu bis legend asal Temanggung. Siapa lagi kalau bukan bis Safari Dharma Raya atau sering disebut bis OBL. OBL sendiri adalah nama pendirinya yaitu Obilai. Dan sebenarnya Safari Dharma Raya ini lebih legend dari Santoso ya, karena dia sudah ada sejak tahun 1950-an. Sedangkan Santoso berdiri di tahun 1970-an. Tapi dua-duanya sama-sama legend sih, asli. Dan ini penampilan belakang dari bis Safari Dharma Raya asik banget ya. Ini jarang-jarang loh bis yang menggunakan bodi yang satu ini, karena emang cuma Safari Dharma Raya aja pemilik bodi yang satu ini. Jadi ini adalah bodi garapan dari karoseri Adiputro, namanya bodi Grand Turismo. Jadi cuma Safari Dharma Raya aja di Indonesia yang punya bodi seperti itu. Asik banget ya, penampilan belakangnya itu kayak Eropa banget gitu. Pokoknya nggak bosenin lah. Dan bis Safari Dharma Raya ini juga rutenya sama seperti bis Santoso. Dia dari Jogja ke Jakarta lewat Magelang, Temanggung, Parakan, Sukoharjo sampai dengan Wuleri. Kursinya nggak utuh ya, nggak tinggi, tapi enak-enak aja sih buat itu. Nah, terminal Muntilan ini dulunya itu adalah stasiun Muntilan teman-teman. Cuma nggak tahu bangunan stasiunnya di sebelah mana, kiri kan atau kanan ya. Bukan stasiun Muntilan dulunya. Pada sebelah kiri situ ya. Ya, Pak. Lewatnya pendelik. Mandiri yang jalan.
Ya, akhirnya kita sampai juga di Artos atau Armada Town Square Magelang. Nah, itu terlihat ada bis maju lancar dari arah Semarang menuju ke Jogja. Ini maju lancar Semarang Jogja kenceng sih. Kalian coba dah naik pagi-pagi di jam berangkat orang berangkat kerja, itu bis ngebut banget asli. Seperti biasa untuk bis-bis malam atau bis-bis ke Jakarta itu rutenya ambil kanan melewati Jalan Lingkar Magelang. Nah, itu kalau lurus ke arah kota Magelang ya. Tapi bis-bis wajib belok sini untuk bis-bis jarak jauh karena harus masuk ke terminal Tidar Magelang. Nah, nggak jauh dari Artos, sekitar gak nyampe 1 km, di depan kita ini sudah pusat kerajaan PO Santoso atau garasi pusatnya PO Santoso. Jadi garasinya ini tuh bersebelahan sama garasi bisnya Handoyo dan juga berseberangan dengan garasinya bis Sumber Waras Putra ya teman-teman. Nah, ini untuk pertama kalinya nih saya masuk ke garasinya PO Santoso. Dan disinilah saya akan kena oper ke bis yang mana entah juga saya belum tahu. Dan kalau saya nonton video teman-teman di YouTube yang naik Santoso pasti rata-rata mereka kena oper di sini. Mungkin inilah alasan kenapa orang males naik Santoso ya, yaitu proses oper-oper yang kayak gini. Apalagi orang yang baru naik dari kota Jogja terus kena oper di sini tuh rasanya kayak gimana gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video part 1 perjalanan naik bis Santoso dari Semin menuju ke kota Depok, Jawa Barat. Kita lanjut ke video part 2-nya. Untuk link video part 2-nya ada di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang. Di part 2 nanti akan lebih seru karena kita akan melewati jalan yang udah jarang sekali dilewatin oleh bis malam. Dan di part 2 nanti juga ada beberapa yang ingin saya sampaikan, jadi jangan kemana-mana, saksikan terus perjalanan saya bersama bis Santoso dari Semin ke Depok ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video part kedua.